Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast Klinik Al-Fatih Bondowoso. Kali ini kita kembali lagi di episode yang kesekian. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini memang saya tunggu kehadirannya sejak lama dan baru menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini di studio podcast Al-Fatih. Beliau-beliau yang hadir di sini adalah orang yang memegang peranan sangat penting dalam dunia kesehatan, dan itu merupakan bagian dari profesi kesehatan yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Luki selaku Ketua DPW Patelki Jawa Timur, ya. Yang saya hormati juga pengurus dari DPC Patelki Bondowoso, Mas Agus. Ya, nah, selamat datang juga di studio Klinik Al-Fatih Bondowoso. Ya, Insya Allah 45 menit ke depan kita akan membahas tuntas, Mas. Ya. Saya ini saja Patelki ini baru saya dengar beberapa tahun terakhir, nih. Terus dan kebetulan saya juga punya saudara ini profesinya analis gitu. Nah, banyak orang yang masih belum paham dan belum mengetahui analis ini apa, Patelki ini apa. Nah, di momen kajian ilmiah, diskusi ilmiah pada siang hari ini menjelang sore ini, kita manfaatkan untuk kita berdiskusi panjang lebar terkait itu. Nah, yang pertama kali nih kita ingin menyapa dulu, ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Mas Luki terlebih dahulu. Siap. Terima kasih Mas Gesit atas waktunya. Kita Patelki ya, atau ATLM sebutannya, profesinya. Perkenalkan, saya Luki Herli Purniawan. Kalau di Patelki saya Ketua DPW Patelki Jawa Timur, dan di Bondowoso saya Kepala Labkesda Bondowoso. Ya, jadi itu. Kemudian saya membawa dua teman, Mas. Dua teman. Beliaunya senior dan juga aktif di organisasi juga. Yang pertama Mas Agus, monggo perkenalan diri Mas Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Agus Prasetyo. Posisi pekerjaan saya saat ini Kepala Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Dr. Kusnadi Kabupaten Bondowoso. Saya seorang analis atau ATLM. ATLM. Bersama dengan saya juga insya Allah bersama dengan teman-teman aktif di organisasi untuk analis kesehatan atau ATLM Patelki. Gitu, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu, Mas Gesit, ya. Saya Agung Widianto. Di sini saya selaku Ketua DPC Patelki Kabupaten Bondowoso, dan juga keseharian saya berada di Puskesmas Maesan sebagai Pranata Labkes. Luar biasa. Dari tahun 97 sampai hari ini. Mungkin kita sedikit bertanya-tanya nih, apakah ATLM, apakah Patelki, apakah analis, ya kan? Mungkin di benak rekan-rekan kita yang menyaksikan pada siang hari ini di channel YouTube kami, apa Pak analis itu, ya kan? Siapa ini, yang mau menjelaskan ini? Ini yang perlu dibedah, Mas, ya. Iya, betul. Begini ya, mungkin yang sudah tahu nanti refresh juga, yang belum tahu mungkin informasi baru ya. Bahwa analis kesehatan kita termasuk tenaga kesehatan yang penting ya, tenaga kesehatan strategis dari 9 tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan ini yang bekerja di laboratorium. Kita adalah ATLM namanya, yaitu tenaga kesehatan yang tugasnya menganalisis cairan dan jaringan tubuh manusia. Ya. Sekarang nomenklaturnya berubah jadi gitu, Mas, ya. Kalau dulu namanya kita analis kesehatan, nah, yang dianalisis adalah cairan dan jaringan tubuh manusia dan juga selain tubuh manusia, misalnya air, tanah, udara, itu juga kompetensi kita. Tapi nomenklatur yang baru berubah menjadi ATLM yang kita analisis, yang kita berkompetensi tentang analisis cairan dan jaringan tubuh manusia. Contohnya apa? Darah, kencing, kemudian feses. Ya, jadi yang kita periksa itu jaringan tubuh ya, rambut, jaringan tubuh, cairan otak. Bisa juga. Jadi kerja kita memang di belakang layar, Mas. Ya, di belakang layar. Jadi kita tidak tahu, orang kalau kesehatan biasanya taunya dokter, perawat, bidan. Kita analis tempatnya di belakang, Mas Agus. Jadi banyak yang tidak tahu, tapi padahal di dunia kesehatan modern itu yang menentukan penyakit itu siapa? Ya, betul. Ya, kan
dokter didiagnosa mengirim ke kita, nanti yang mendiagnosa kita dengan hasil kita, dokter itu akan menyampaikan bahwa seseorang itu kena HIV misalnya, kena penyakit kencing manis misalnya, gagal ginjal misalnya, itu dari mana? Dari hasil laboratorium. Mungkin Mas Agus bisa menambahkan. Ya, jadi pada perkembangan saat ini memang masyarakat itu butuh kepastian gitu ya. Klinisi juga dia tidak mau menebak-nebak. Jadi ujung tombaknya bahkan BPJS pun mengharuskan gitu ya. Jadi sangat wajib. Jadi penentu diagnosa saat ini itu menggunakan diagnosa laboratorium. Entah itu kena liver, kena ginjal, HIV, infeksi apapun, bahkan penggunaan antibiotik pun harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, itu kondisi yang terjadi sekarang ini. Bahkan kalau kita kemarin melihat bagaimana pandemi, ya di garis depannya para tenaga medis, ATLM, penentu PCR-nya, hasil PCR-nya kan semuanya di laboratorium. Nah, resiko rentan tertularnya tinggi. Nah, seperti itu. Hanya memang itu ya sudah tugas kita. Kalau resiko itu memang sudah, insya Allah sudah kita minimalisir. Hanya setidaknya kita bisa berbuat untuk masyarakat ini. Memang dengan itulah kita harus bekerja. Nah, gitu, kira-kira itu Mas. Jadi tugas kita seperti itu. Kemudian dari profesi itu membentuk organisasi. Organisasinya namanya Patelki. Tapi sebenarnya kurang nyambung ya, namanya profesinya analis kesehatan ATLM, profesinya jadinya Patelki. Memang agak bingung ya. Enggak apa-apa ya, kita harus. Kepanjangannya apa Patelki tadi? Patelki Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Oh, begitu. Enggak nyambung Mas ya? Enggak nyambung. Kan beda dengan PPNI, Persatuan Perawat. Masalahnya ada sedikit perubahan nomenklatur. Awalnya analis kesehatan menjadi ATLM akhirnya. Analis medis ya. Gitu jadinya ya. Tapi karena Patelki itu sudah berdiri lama, nomenklaturnya berubah, tapi tetap Patelkinya namanya tetap, tapi singkatannya aja yang berubah. Gitu. Jadi memang dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwa ternyata profesi laborat yang orang bilangnya itu petugas laborat itu sebenarnya adalah seorang analis yang nomenklaturnya sekarang menjadi ATLM. Dan punya organ menjadi TTLM. TTLM. Ada teknik laboratorium medik. Tenaga teknis laboratorium medik. Pada intinya sama, cuma penamaan aja di Undang-Undang Kesehatan nomor 17. Yang membedakan apakah background pendidikannya mungkin? Bukan. Tidak ya? Bukan. Kalau sudah kita konfirmasi ke Kementerian Kesehatan, antara ATLM dan TTLM itu sama ya? Penyebutan aja. Oh begitu. Kalau dari Patelkinya sendiri nih, karena kebetulan ada pengurus Patelki nih ya, untuk Bondowoso ya, kita tanya yang cukup besar nanti setelah tingkatnya Jawa Timur. Kalau untuk Bondowoso sendiri ini kan kita banyak ya, hampir di setiap puskesmas kita menemui petugas lab yang dikatakan analis atau ATLM tadi. Nah kalau di Bondowoso sendiri berapa Mas jumlah anggota dari Patelki ini? Dari catatan yang ada pada kami untuk seluruh anggota Patelki di Kabupaten Bondowoso itu sekitar 84 orang yang tersebar di rumah sakit yang tersebar di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga laboratorium swasta itu sekitar 84. Dan itu masih kurang Mas, masih kurang untuk ya bisa memenuhi kebutuhan standar tenaga untuk ATLM. Di Bondowoso saja. Kalau mungkin ngitung rasionya mungkin mumpung ini didengar pemerintah nih ya. Jadi kalau sesuai di standarnya untuk di puskesmas saja itu saat ini minimal 2 Mas. Minimal 2. Paling pada kenyataannya yang sudah rata-rata ada 1. Rata-rata masih ada 1. Ya ada yang 2 tapi beberapa ada sekitar 5 puskesmas yang sudah 2. Kalau di rumah sakit sudah cukup Mas? Kalau rumah sakit standarnya 30 orang sebetulnya untuk level rumah sakit sini. Level rumah sakit tipe apa ya Bondowoso? Tipe B. Kita B plus lah ya. Kita baru punya 18 orang. Sangat 18 jomplang ya. Jadi sebetulnya untuk operasional saat ini aja kita itu fresh banget ya.
Kalau dengan apalagi miris dengan kondisi puskesmas yang masih tenaga laboratnya masih satu, betapa masih kesusahannya begitu ya. Iya, oh sangat. Selaku pengurus dan pegawai puskesmas nih Mas, mungkin bisa diceritakan hiruk pikuknya di puskesmas. Mana masih cover prolanis ya, terus mungkin keliling-keliling juga Mas ya. Mas Agung juga KTU juga ini ya Mas Agung. Oh iya KTU baru ya kayaknya. Iya. Perangkap juga. Cirangkap perangkap. Gimana Mas Agung? Ya, kalau ibaratnya kalau di puskesmas itu Mas ya, itu seorang nakes itu harus multi talent. Artinya itu jadi bisa jadi merangkap tugas dan sebagainya, beda dengan teman-teman kita yang ATLM di rumah sakit ya. Kalau sudah di bagian lab ya di lab aja, tapi kalau di puskesmas tidak, pasti nanti akan mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan kita. Nah, ya terkait dengan kekurangan tenaga itu tadi ya kita menyikapinya mungkin dengan cara kita membuat OJT untuk teman-teman yang melakukan kegiatan di luar gedung, serta kita mengatur jadwal untuk kunjungan di laboratoriumnya. Jadi kita jadwal. Begitu. Ya, kita konsentrasikan misalkan nih kalau di Maesan ya saya cerita. Saya menjadwalkan untuk pemeriksaan ANC pada ibu hamil itu ANC ini pemeriksaan ibu hamil. Ya. Itu kami jadwal hari Senin sampai Rabu. Oh begitu. Ya, nanti hari Kamis sampai Sabtu kita mengupayakan yang dari rawat jalan, karena kan kalau kecuali untuk pasien yang dengan membutuhkan pemeriksaan situ ya Mas, kalau situ memang sewaktu-waktu seperti itu. Nah, kalau dari rawat jalan kan bisa diatur. Ya, jadi kita buat jadwalnya. Dari ceritanya beliau saja kita sudah bisa membayangkan betapa beratnya nggih. Jadi alangkah baiknya memang kalau jumlah tenaga ini benar-benar ditambah ya Mas. Baik antara puskesmas maupun rumah sakit. Dengan melihat jumlahnya yang jomplang sekali tadi ya, mungkin pemerintah harus segera memastikan ini ya terkait kebutuhan tentang analis tadi. Nah, itu tentang analis. Yang skupnya kabupaten ya, ada 80, dan tugas Patelki sendiri apa Mas selama ini untuk yang di kabupaten ya? Ya, seiring dengan perubahan regulasi ya, adanya Undang-Undang 17 itu ya, kita tetap eksis sesuai dengan arahan dari DPP maupun DPW, tetap kita akan mengakomodir keluhan-keluhan dari anggota kita. Sementara saat ini yang terbanyak adalah terkait dengan SIP, perpanjangan SIP dan STR. Tetap meskipun untuk kepengurusan tersebut saat ini sudah OP tidak dilibatkan, rekomendasi. Kalau dulu kan masih berperan ya. Akan tetapi juga kita tetap bersinergi dengan dinas kesehatan kalau kita diminta untuk informasi-informasi tertentu atau membantu anggota-anggota tetap kami. Masih dibutuhkan sama SDMK terkait advokasi dan lain-lain. Terus yang paling utama yang kalau di Bondowoso kita sering memfasilitasi anggota dalam peningkatan kapasitas Mas. Jadi kita sering pelatihan. Itu pelatihan, kita mengadakan workshop internal Mas dalam Bondowoso sendiri. Nanti narasumbernya ya Mas Agus, Mas Agung saya gitu. Refresh ya sifatnya. Jadi upskilling gitu ya. Kan itu Mas, apalagi dunia laboratorium kan berkembangnya pesat kan Mas. Kalau kita tidak upgrade teman-teman kemampuannya, ya memang sebenarnya kalau di rumah sakit Mas Agus itu dananya banyak. Kalau saya mengadakan pelatihan di DPW sering memberangkatkan dengan rumah sakit yang punya dana banyak besar di puskesmas. Nah, masalahnya itu. Ya kita fasilitasi sendiri. Workshop lebotomi kita menyelenggarakan kerjasama dengan mitra kerja. Nanti pematerinya Mas Agus itu. Harus saling bersinergi dan mengisi. Kalau untuk DPW sendiri, skupnya ini sudah provinsi Jadi kita ketahui bahwa Jawa Timur luas begitu ya, dengan kepengurusan yang sekian besar. Terus Mas Luki sendiri juga masih punya kewajiban begitu ya di Bondowoso. Nah, untuk Patelki Jawa Timur sendiri saat ini keterkaitan kepengurusannya seperti apa Mas?
Oke, ya, itu ya. Kalau memang Jawa Timur luas ada 38 DPC ya, 38 DPC. Kita ya itu tadi Mas, kita fungsikan karena dengan perubahan regulasi biar kita tidak ditinggalkan oleh anggota. Ya, kan kalau dulu untuk dapat STR SIP harus daftar anggota. Sekarang tanpa itu sudah bisa. Nah, peran kita harus berubah Mas, kita harus membuat inovasi. Kita yang paling utama kalau di Jawa Timur tetap melayani anggota dan memfasilitasi anggotanya untuk pemenuhan update keterampilan, kemampuan dan juga SKP tadi. Kita sering menyelenggarakan pelatihan. Yang kita alhamdulillah Patelki itu lembaga pelatihannya sudah terakreditasi dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes sudah punya LP3MU. LMU itu kita sering menyelenggarakan pelatihan baik phlebotomi, workshop. Itu kan jelas dibutuhkan rumah sakit, puskesmas jelas membutuhkan itu karena memang dianggarkan dana, nanti Mas Agus bisa cerita ya, dianggarkan dana dari Dinas Kesehatan, rumah sakit untuk itu. Nah, kita untuk memfasilitasi itu dan juga kegiatan-kegiatan lah seperti update kayak yang sebentar lagi ada lomba malaria, memang program nasional gitu. Lomba malaria maksudnya malarianya penyakitnya dilombakan begitu? Bukan itu. Gimana? Yang menentukan malaria itu kan ada pakai mikroskopis. Cepat-cepatan begitu dan bukan mikroskopis. Pokoknya ya skillnya seorang lab itu dari melihat malaria sulit Mas. Malaria itu ada 4 spesies. Itu juga saya baru baru nyadar ya ternyata malaria nih standar paling tingginya begitu. Ya, skillful seorang ATLM. Kalau di karate mungkin dia sabu hitam gitu. Karena begini Mas, jadi terkait kalau malaria itu tadi memang itu dalam rangka untuk peringatan Hari Malaria Sedunia, Kementerian Kesehatan menugaskan Patelki untuk menyelenggarakan. Gitu. Jadi ya nanti dikirim ke nasional ada. Kita tanggal 19 April ya. Tanggal 19 April ini. Kita kerjasama dengan UNUSA Mas. UNUSA Surabaya nanti pemenangnya dapat hadiah dari DPW dan beasiswa dari Seberapa sulitkah memeriksa malaria ini? Kok saya jadi kepo? Sangat sulit sekali. Karena kalau di Jawa Mas ya. Karena kan kasusnya sedikit. Iya, sedikit. Rata-rata bawaan mereka yang kerja di luar pulau. Sementara gold standarnya untuk pemeriksaan malaria adalah penentuan mikroskopisnya. Pakai slide itu Mas. Nah, kalau kita dulu pernah itu RDT ya Pak ya? Kalau RDT kan mudah ya. Mudah. Itu hanya screening ya? Screeningnya dan bukan gold standarnya. Betul. Gold standarnya ya nanti kalau dokter tetap mengarahkan untuk diperiksa mikroskopis. Sampai tingkat keparahannya, sampai parasitnya itu hitung parasitnya dihitung. Yang menginfeksi itu jumlahnya berapa nanti menentukan. Itu kalau di bulan puasa itu sambil zikiran itu. Apalagi kasusnya kan sangat jarang. Sangat jarang terjadi ya? Ya sangat jarang. Jadi kalau nggak banyak pelatihan gitu bisa lolos. Dan meskipun jarang tetap ada pasiennya. Keren ya? Iya. Hal-hal yang Bondowoso pernah juara ya, yang pas Esa dari Puskesmas Kelabang. Juara provinsi. Ya? Pemeriksaan malaria juga. Iya. Yang sekarang DPW itu provinsi terus ke nasional nomor berapa itu? Nomor berapa ya? 12 atau 12 nasional Mas. Kalah dengan Papua Mas. Karena memang angka kejadiannya tinggi. Evidence-nya kemarin itu di nasional juara 1, 2, 3 Papua. Oh iya jelas. Mereka sudah ini malaria nih gitu ya. Tanpa mikroskop pun mungkin ini malaria nih begitu. Iya karena memang ini ya malaria juga jarang terjadi di Pulau Jawa. Terus kalau di Curadami banyak Mas. Karena dari dekat batalion ini. Karena mungkin mereka bertugas pulang sakit begitu. Jadi betul. Mungkin seperti itu. Mereka akhirnya sering di-upgrade untuk latihan ini ya. Makanya jadi dalam rangka untuk menjaga mutu pelayanan laboratorium yang ada di Bondowoso ini Mas ya, yang bisa saya sampaikan bahwasanya saat ini Dinas Kesehatan sudah sangat konsen untuk menjaga mutu pelayanan di laboratorium dengan mengikuti pemantapan mutu eksternal. Salah satunya adalah malaria. Standar pemantapan mutu eksternal. Ini Mas, laboratorium itu untuk mengeluarkan hasil itu melalui beberapa tahap. Tahap banyak. Ada untuk menjaga mutunya ada 2 namanya pemantapan mutu. Ada pemantapan mutu internal yang dikerjakan tiap hari dan pemantapan mutu eksternal. Eksternal itu orang luar yang menilai. Nanti
dengan lembaga yang sudah terakreditasi menyelenggarakan, yaitu kalau di Jawa Timur BPLKM Surabaya. Jadi gini, Ya. gambarannya pemantapan mutu eksternal itu begini, Mas. Ada sampel dengan kode-kode berbeda, dikirim ke sekian ratus laboratorium di Indonesia, dikirim ke 2 laboratorium rujukan internasional, hasilnya seperti Harus apa? sama, gitu Harus ya? sama. Akan kelihatan penyimpangannya. Jadi sampai seperti itu. Apakah dikatakan suatu hal hasil itu bias ya? Misalnya kaceknya cuma koma gitu. Misalnya trombosit nih ya 170.000, di sini 171 misalnya gitu. Apakah itu bias? Ya, Mas Iya. Agus, ya. Jadi Ya, ini sambungannya dari pertanyaan. Iya. Jadi memang ada titik toleransi kalau kita ukur ada 1 SD, 2 SD, 3 SD seperti itu ya. Jadi Jadi maksudnya standar standar deviasi. standar Iya, deviasi iya. boleh penyimpangan sampai berapa persen. Itu dari itu bisa kita tentukan. Memang akhirnya tidak akan sama persis. Iya. Manakala memang diperiksa di 2 tempat yang berbeda, apalagi kalau sampelnya berbeda. Ya. Jadi Alatnya kalau berbeda. alatnya Alatnya berbeda, berbeda. tapi saya jamin akan tetap berada pada rentang dalam batas toleransi tersebut, gitu. Jadi intinya hasil laborat yang dikeluarkan rumah sakit, dikeluarkan puskesmas, dikeluarkan Lab lab swasta, keseda, ya, lab swasta. asalkan tempat itu kontrol mutunya terjamin, internal dan eksternal, insya Allah hasilnya akan sama. Oh gitu. Hasilnya akan sama, akan mirip-mirip. Jadi kalau kita dapat rujukan misalnya dari puskesmas, itu dokternya akan paham, oh ini sudah bisa dipakai, ini belum. Misalnya HIV, yang screening dengan yang diagnosa juga berbeda. Ya, betul. Gitu kan. Manakala memang sudah diagnosa, tegak ya sudah kita pakai seperti itu. Kalau masih screening kita harus tegakkan Harus dengan 3 tegakkan. metode ya. Iya. Iya, kalau untuk HIV ya. HIV kan gitu, Mas. Itu Sem- Mas. semakin dalam semakin menarik ini. Hasil laborat itu untuk keluar itu harus Prosesnya prosesnya panjang. seperti itu, harus yang namanya SD itu dengan pemantapan mutu internal. Internal. Ya, jadi pemantapan mutu internal itu dikerjakan tiap hari. Tiap hari. Kita beli kontrol pabrikan Ya. sudah beli dari pabrik, nanti kontrol itu sudah ada nilainya. Nilainya. Nah, itu kita periksa tiap hari apakah masuk dengan itu atau enggak. Nanti ada sehingga muncul SD, kalau di umum itu di SMA ada ya. Ya. Min Median. nilainya rata-rata standar deviasi. Nah, Ya. itu nanti akan muncul apakah hari itu pemeriksaan kita masuk atau tidak. Masuk atau Mas. enggak. Jadi dikontrol seperti itu. Jadi Keren. tidak Ya. mudah kita. Jangan kalau mungkin ya memang tadi sudah disampaikan Mas Agus, kalau harusnya suatu hasil pemeriksaan satu dengan lain tidak jauh beda. Ada batas toleransi. Batas toleransi untuk tapi perbedaan. kalau misalnya ada salah satu kemudian jomplang, itu juga harus dipertanyakan apakah sudah mengerjakan itu atau belum kan. Belum. Pertanyaannya, siapakah yang memegang regulasi atau kewenangan untuk melakukan fit and proper test tadi? Nah, Contoh misalnya ini kok sering, pernah enggak sekalian nyambung pertanyaan ya, ada satu laborat mungkin entah dia laborat swasta atau milik siapa begitu, kemudian ternyata sering fraud, sering false ya, bias atau segala macamnya. Nah, di situ siapa memegang regulasinya dan apa konsekuensi yang harus diambil berikutnya seperti itu? iya. Sebenarnya gini, mungkin saya jawab dulu ya. Yang berhak mengatur mutu di laboratorium di kabupaten itu adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan, ada tim Binwas, Mas. Tim Binwas. Saya termasuk di dalamnya tentang laborat. Jadi tim Binwas itu tugasnya kita tiap tahun mengunjungi lab medis, kemudian klinik, kemudian rumah sakit yang ada di Bondowoso itu, dilihat apakah mereka itu melaksanakan PMI atau PME. Ya. Pemantapan mutu internal dan atau eksternal. eksternal. Itu tapi sebatas itu, kita tidak ngecek ya. Sampai detail ya. Sampai detail apakah PMI-nya masuk atau Ya. tidak. Terus sebenarnya itu. Ya. Kedua, standar acuannya adalah akreditasi. Akreditasi kan standar ya, standar yang ditemukan oleh pemerintah. Jadi harapannya kalau laboratorium, rumah sakit atau puskesmas sudah terakreditasi, harapannya sudah menetapkan standar itu. Karena sudah sesuai aturan lah seperti itu ya. Sehingga sudah melaksanakan apa itu PMI dan PMP. Selama melakukan Binwas tadi, khususnya di Bondowoso atau Jawa Timur mungkin ya, ada yang sampai izin operasionalnya dicabut begitu, atau hanya sebatas bimbingan, pengawasan segala macamnya? Saya di tugas di Bondowoso aja, Mas. Di Bondowoso ya? Maksudnya di Bondowoso.
gini, kalau memang ada penyimpangan, yang pertama itu kan tidak langsung di lalu gitu ya, peringatan dulu. Peringatan dulu, nanti ada tindak lanjutnya seperti apa ya, kayak visitasi gitu kan. Nanti, kekurangannya ini nanti kalau dibetulkan nanti dikirim ke kita seperti itu. Jadi kalau di Bondowoso alhamdulillah semua kooperatif semua. Jadi kalau ada kesalahan apapun segera ditindaklanjuti, nanti dilaporkan ke kita. Misalnya belum melaksanakan PMI, ya belum PMI eksternal. Sekarang berapa bulan sekali? 1 tahun. 1 tahun sekali. Jadi 2 periode. Berarti per semester ya? Iya, per semester. Ya. Sebenarnya kalau di sekarang kan ada regulasi yang lebih mudah, namanya uji profesiensi. Nah, uji profesiensi itu dibandingkan dengan lab yang sudah terakreditasi. Misalnya ada lab A, dia tidak melaksanakan PMI, itu kita sarankan uji profesiensi dibandingkan, Mas. Oh begitu, jadi lebih mudah dan lebih simpel ya? Lebih mudah, lebih simpel dan lebih murah. Oh gitu, karena mendatangkan PME mahal ya? Biaya PME mahal. Kalau darah lengkap itu berapa, Mas? 2 juta 800 juta. Hanya untuk darah lengkap aja, padahal item pemeriksaan banyak sekali. Kalau lengkap semuanya bisa ya puluhan juta. Hampir 10 jutaan. 15 juta enggak cukup. Ya. Untuk pemeriksaan standar satu. Saya anggarkan sebetulnya 12 juta itu cuma 5 item. 5 item. Jadi mikir-mikir lagi ya, jadi kayaknya segala Jadi macam. sebenarnya mutu itu mahal, Mas. Ya, memang. Kenapa lab-lab yang besar itu harganya mahal? Karena dijamin mutunya. Ya itu yang sempat saya pertanyakan ya, karena di beberapa lab itu pemeriksaannya sekian, kok lab itu mahal sekali gitu. Ternyata mutu yang ya. Nggak usah eksternalnya, internalnya aja itu mahal. Kalau diterapkan sesungguhnya. Kan kita melakukan tiap hari itu bahannya mahal. Terus kemudian reagen yang kita pakai juga mahal juga gitu kan. Jadi akhirnya berpengaruh menyebabkan mahal tadi. Jadi cost per tesnya. Iya, jatuhnya. Makanya kalau jadi pemirsa, kalau misalnya jenengan semua melakukan pemeriksaan laboratorium ternyata di lab ini berbeda dengan lab lainnya, ya mungkin jawabannya adalah mutu begitu ya. Mutu dan lagi-lagi kembali ke kepuasan pelayanan ya. Jadi istilahnya kembali ke masyarakat lah istilahnya. Memilih dengan bijak di mana mau periksa lab sebagai bahan acuan dalam pemeriksaan kesehatannya gitu ya. Nah, tadi sejenak kita sudah mendengarkan tentang apa itu ATLM, laborat, segala macamnya dan patelki seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tadi kita sudah membahas dari segi profesi. Kemudian dari segi organisasi kita sudah kupas sedikit lah. Hari ini kita ke segmen yang masyarakat ya. Masyarakat itu mungkin selama ini sebagai orang awam yang di trennya di akhir-akhir ini kan mereka sudah pada ini ya, masalah kesehatan mereka sudah pada aware. Mereka sudah pada perhatian lah. Jangankan orang umum ya, bapak saya saja itu kalau udah seminggu atau sebulan tidak dicek asam uratnya itu sudah merasa khawatir begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada jenengan bertiga adalah sampai poin ini seberapa pentingkah masyarakat itu untuk aware khususnya dalam pemeriksaan kesehatan laborat untuk tentang dirinya begitu ya. Harus seyogianya ini harus setiap ini loh gitu ya pemeriksaannya seperti itu. Oke, monggo. Monggo Mas. Jadi begini, betul sekali. Apalagi pada kondisi sekarang ini ya. Jadi di mana pola hidup dan kondisi masyarakat tidak terlalu bagus ya. Jadi orang melakukan medical check up itu wajib. Sebenarnya harus wajib. Minimal kalau masih muda itu ya 1 tahun sekali. Kalau sudah usia di atas 40 harus minimal 6 bulan sekali. Untuk mencegah terjadinya sebuah penyakit yang tidak diinginkan. Jangan sampai ketahuan ketika sudah tua, sudah parah gitu ya. Tidak harus tua nih, lupa saya. Jadi mati syaratnya tidak harus tua. Iya, tidak harus tua. Jadi saat ini penyakit degeneratif itu kan sudah banyak sekali. Diabetes, misalnya stroke itu ya. Kan bisa kita diagnosa awal. Misalnya orang kolesterol tinggi terus mau kemana? Kalau nggak jantung ya stroke. Ya, betul. Lama-lama, iya kan? Betul. Kalau orang misalnya gula darahnya tinggi terus gitu ya, pasti nanti komplikasinya ke jantung, ke ginjal dan lain-lain. Baru kalau sudah gagal ginjal, sudah jantung, baru nyari penyebabnya. Padahal itu kan bisa dicegah dari awal. Harusnya. Kalaupun ketemu kan tinggal diobati untuk bisa mencegah. Itu yang saat ini masyarakat
jarang melakukan. Jarang melakukan. Mungkin gini ya, takut mereka, takut Iya. tahu penyakitnya. Nah, itu yang loh. harus kita sadarkan. Bagaimana menghilangkan stigma itu gitu loh. Menghilangkan stigma seperti itu. Ya itu betul katanya Mas Agus tadi. Jadi kita harusnya tahu penyakit kita lebih awal, awal. sehingga bisa diobati. Mas. Bisa seperti mencegah penyakit yang lebih berbahaya. Ya, contohnya aja yang kayak program kalau di Labus itu Prolalis itu. Prolalis ya. Sehingga kalau masyarakat itu sudah tahu mikroalbu ini untuk mengetahui kecil kerusakan ginjal awal. Kalau itu di ginjal awal itu kerusakannya sudah dideteksi bisa diobati itu Mas. Tidak sampai gagal ginjal. Tidak sampai gagal ginjal. Iya. Kalau sudah gagal ginjal ya kan sudah tinggal nunggu itu. Selagi mobil dan sepeda motor kita itu benar-benar diperhatikan lah, masa tubuh kita tidak begitu ya. Betul. Kesannya Harus seperti itu. diservis. Nah, iya, kan kita malah takut kalau sepeda motor malah kita cari tuh ini apa ini jadi penyebabnya seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkan stigma seperti itu gimana solusinya? Mungkin selama ini ada nih. Oh, saya punya inovasi nih untuk menghilangkan stigma Ya, seperti salah itu. satunya kita datang ke sini. Oh, hari ini ya? Ya, betul. Salah satunya datang ke sini. Edukasi penyuluhan Kita seperti edukasi itu. ke masyarakat, jangan takut untuk ke laboratorium. Intinya Ya. gitu Iya. ya. Kita lebih baik kita tahu sejak dini penyakit kita daripada kita sudah tahu tapi sudah parah. Iya, akhirnya penanganannya menjadi lebih susah. Susah dan mahal. Edukasi kita Mahal. juga begini Mas, ini dalam rangka kebetulan juga ya kita ke sini. Kadang kan kita saya pribadi sering merasa tahu saya kena asam urat kalau orang-orang awam. Saya kena asam urat. Ya. Nah, loh, Sakit tengah. sakit kan. Terus Sakit bikin. kadang mungkin bisa tahu juga ada tetangga pernah cerita, Pak, kula melek obat asam urat neng apotek. Nah, Iya. tak balik tanya, berapa kadar asam uratnya kok sudah diobati? Betul. Tahu nih, nggak tahu mereka. Ya, Iya. itu jadi sebaiknya untuk masyarakat juga kalaupun mau membeli obat bebas di apotek, misalkan terkait dengan gangguan kesehatannya, sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium. Ada dulu. tolak ukurnya begitu. Iya, Ada jadi tolak agar ukurnya. mengetahui juga dosis dan Ya. Ya, Sehingga bisa dan cara menentukan penggunaannya. obat yang digunakan seperti apa. iya Betul. seperti itu. Apalagi yang penyakit infeksi ya. Kayak sebenarnya kan harusnya Iya. kita dengan harus tidak dengan memudahkan untuk meminum antibiotik. Iya, Iya. sebentar gerges saja minum antibiotik. Ya, begitu. makanya karena Iya. kalau antibiotik kita tidak sesuai dengan bakteri yang menyerang kita, jadinya kan kita resisten. Resisten. Iya, kita Betul. suatu saat kena itu diobati tidak Betul. mempan sudah. Seperti itu. Salah satu contohnya yaitu tadi sekarang sudah banyak Mas untuk TBC Hah? yang resisten obat. Iya betul MDR ya. Iya. Iya. Sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak sekali itu Iya. karena memang mereka membiasakan diri mendiagnosa penyakitnya dan mengatasi penyakitnya itu sendiri. begitu. Dan MDR itu menular MDR. MDR bukan lagi TB biasa. Iya. Nah, itu kan. Nah, untuk tadi menyinggung sedikit Mas Agus terkait medical check up. Ya. Apa saja nih yang diperlukan Ya. untuk melaksanakan Pak, saya kalau medical check up apa aja nih Pak yang perlu diperiksa? ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Jadi sebetulnya ada beberapa modul medical check up ya, tapi medical check up standar yang harus dipahami dan diperiksa setiap orang itu ada darah lengkap. Darah Sebetulnya lengkap. ini gambaran darah umum ya. Ya. Kemudian urin lengkap, kemudian gula darah, fungsi liver, fungsi ginjal, kemudian asam urat dan profil lipid. Profil lipid. Nah, profil lipid. Ini fungsi dasar tubuh semuanya yang sebetulnya penanganannya tidak sulit kalau ketemu di awal dan akan menyebabkan semua penyakit kronis kalau sudah terlambat. Iya. Gitu. Ini minimal ini Minimal sudah pernah cek itu ya. Iya, minimal harus cek ini rutin lah. Akhirnya Berkala. kita bisa mapping lah ini kemana Iya. harusnya ke depannya begitu ya. Iya. Kalau boleh disonding nih Mas ya, Iya. karena mungkin sahabat-sahabat kita pingin nih medical check Iya. up begitu ya. Kalau misalnya Pak, saya pengen medical check up nih. Iya. Harus kemana saya nih kalau medical check up seperti itu? Iya. Apakah saya ini sudah punya ini asuransi kesehatan atau Iya. saya punya KIS lah istilahnya? Iya. Apakah bisa saya minta sendiri untuk melakukan medical check up seperti itu? Nah, kalau medical check up, kalau untuk BPJS Nggak bisa. Mas Agus ya. Karena itu APS ya. Iya. BPJS. Ya kalau untuk medical check up Mas ya, kalau di Labkesda, di rumah sakit dan dia itu untuk pemeriksaan yang di cover BPJS harus
berpenyakit dulu lah. Penyakit dulu dan ada pengantar dari dokter atau medis. Kecuali ada program-program tertentu. Nah. Jadi BPJS itu kadang bikin program untuk medical check up gitu kan. Tapi kadang ketika program itu diluncurkan pun gitu ya. Kadang pesertanya juga Sedikit karena takut. Seperti PKG ini, Mas. Iya, itu PKG juga. PKG. Iya. Pemeriksaan gratis yang ulang tahun itu sebenarnya tuh lengkap, Mas. Iya. Sebenarnya loh kalau dengan usia yang 40 tahun tuh harusnya lengkap. Saya pribadi nih ya, saya ini kembali ini sedikit keluar ya. Kita ngomong masalah PKG ya. Saya berapa kali tuh coba quick count. Quick count itu orang yang yang hari itu dia ulang tahun ditawarkan pemeriksaan kesehatan gratis. Nggak mau mereka. Saya Pak, kalau boleh milih, kalau ulang tahun mending kasih PC saya Pak, kasih uang. Karena orang itu lagi-lagi stigma masyarakat takut untuk pemeriksaan lab itu masih tinggi begitu. Iya. Nah itu yang mengakibatkan tadi medical check up-nya peminatnya berkurang. Ya, dan juga karena mungkin waktunya lama. Lama ya? Berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk medical check up 5 tadi? 5 item tadi. Item. Nggak lama sih kalau itu. Kalau paling- untuk medical check up enggak lama. Nggak Maksudnya lama. yang PKG itu. Oh yang Ya. PKG tadi ya, proses. Karena dia panjang Mas. Ya, prosesnya lama. Kalau untuk medical check up Ya paling hanya butuh sekitar 2 jam. 2 jam ya? Mulai dari 2 jam. sampling Ya. untuk hasil keluar kalau selengkap itu 2 jam. Kan 2 jam, tapi kan 2 kalau jaman. itu kan kalau satu orang bisa selesai 2. Tapi kan memang kalau misalkan banyak pasiennya kan ya pasti Ya. lebih gitu. Jadi mungkin karena waktu menunggu hasil keluar seperti itu yang membuat kadang masyarakat Ya. merasa gitu ya. enggan untuk ke Nah, laboratorium. betul, salah satunya itu memang apa istilahnya beberapa Waktu tunggu. Waktu tunggu. Ya. Loading time ya. Ya. Loading time-nya itu TAT. enggak. Mesti yang ditanyakan ketika lab begini. Pak, abit Pak gitu. Lama Pak. Iya. 40 menit tak usah kadek pun Pak, tak usah dulu begitu ya. Iya. Nah, itu yang mungkin Makanya kalau di saya Mas ya di lab kerja ini, saya sampaikan nanti daftar, kemudian setelah kita ambil bisa pulang. Kalau pengen nanti mau diambil lagi hard copy-nya bisa atau bisa dikirim BA. Iya. PDF Time-nya sekarang kan sudah Iya. canggih. Mungkin di PDF rumah sakit ya. juga gitu ya. Sudah seperti itu Nah, iya, sekarang. sudah. Dengan paperless kita lah. harus ngikuti perkembangan. Iya. Jadi daripada pasien itu nunggu di situ, bisa pulang nunggu di rumah tinggal tidur. kalau inovasinya alat yang dipercepat tidak bisa Mas ya? Bisa. So, kalau otomatis kan dari sistem. sudah, tapi Sistem itu sudah ya. Iya. Tapi rata sedunia ya sih. Iya, Iya. sebetulnya gini, yang saya bilang tadi dengan kurangnya jumlah ATLM yang bisa dilakukan adalah mempercanggih teknologi, gitu Iya. yang membuat pemeriksaan menjadi banyak, gitu kan. Malah Jadi menjadi lebih cepat. bisa lebih cepat, tapi kan memang pasien itu pasti sangat banyak, Ya. gitu ya. Itu sehingga muncullah ketetapan-ketetapan waktu. Tapi biasanya dalam waktu 140 menit dari Kemenkes standar itu untuk medical check up standar itu bisa 100. selesai. 140 menit waktu. 40 menit itu berarti kan 2 jam lebih. 2 jam lebih itu iya Itu sudah pakai alat otomatis, Mas. Otomatis sudah ya. Ya. Otomatis. bisa lebih Otomatis dan tenaganya lebih Banyak. dari satu bisa orang. lebih cepat sebetulnya bisa, tapi apa namanya kan harus berlapis kita melihat ulang, mengkoreksi ulang dan lain untuk mendapatkan Verifikasi hasil yang validasi. verifikasi validasinya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kita juga nggak boleh tergesa-gesa. Oh, begitu. Seperti Iya. itu, iya. Dan tidak rumit kan kalau orang mau medical check up, nggak harus ngurus rujukan gini. Iya, gini. karena memang dia sudah tinggal datang, diperiksa. Kalau untuk medical Simple. check up ini yang diambil apa saja, Mas? Nanti pemirsa takutnya ini bingung. Saya pengen medical check up apa saja yang di Iya, kalau medical check up rutin hanya darah dan urin saja. darah dan urin ya. Saja. Itu Oh, medical check takutnya up nanti rutin. mereka datang di gitu ya. Zaman dulu kan ngeri banget itu ya. Pemeriksa Swab kan Iya. COVID itu, Mas. COVID ya. bukan hanya itu, kalau teknologi lab sendiri itu pemeriksa sudah sangat macam-macam. Iya. Sudah sangat macam-macam. Jadi semua organ tubuh yang bisa diperiksa mulai cairan Iya. otak, batu ginjalnya, ginjalnya. cairan sendi, cairan paru-parunya semuanya bisa Untuk diperiksa. sementara waktu ya cukup urin cukup dan itu sudah bisa memberikan gambaran secara umum. Nah, Dan ini kita juga harus berterima kasih loh, Mas, dengan para ilmuwan. Kita cuma dengan mengambil darah dan urin sudah tahu sudah kelihatan semua. Sudah menggambarkan dulu. Iya. Kita tahu orang itu kencing manis. Dalam dulu kan harus diminum kencingnya. Iya, betul. Apa manis atau tidak kan gitu. Iya. Nggak usah ditiru ya. Itu kan dengan cuma kita ambil darah, ambil kencing kita tahu kondisi. Sudah kita. tahu kondisi. Oh, ada kolesterol normal. Cuma diambil
3 cc lah ya, 5 cc lah. Kita sudah tahu yang berapa liter darah di dalam tubuh sudah ketahuan semuanya kan harus dengan kecanggihan alat itu. Padahal cuma dengan 2 sampel ya, dengan 2 sampel kita sudah bisa melihat anunya apa jenis penyakitnya seperti apa. Memang kemudian ada pemeriksaan lanjutan, misalnya seseorang sakit terkena infeksi yang di luar orang tiba-tiba minum antibiotik di rumah sakit itu darah atau anunya kita ambil, kita biarkan, kita identifikasi penyakitnya, kita uji cobakan sejumlah antibiotik. Baru dokternya punya referensi, oh antibiotik ini yang pas untuk dia. Betul. Ada lagi yang saya dengar ini juga susah ya, tentang tes alergi ya. Harus dicoba satu-satu begitu. Iya. Kalau tes alergi itu banyak bukan ke labnya Mas ya. Iya. Ke medisnya mungkin. Medisnya. Perawat kan ya. Perawat. Dicobakan Kalau gitu. yang di kita uji sensitivitas antibiotik. Antibiotik. Lebih ke sini. Jadi misalnya orang kena infeksi apa gitu ya. Misal gangren begitu. Itu biasanya kalau minta kultur biasanya jaring. Mas Agus itu sudah keluar dengan dia sensitif. Kalau sensitif berarti dia nanti diobati dengan ini sudah mati. Kalau dia resisten berarti kalau diobati dengan antibiotik ini tidak mempan kan itu sudah keluar nanti. Sudah keluar. Sudah langsung muncul ya. Sudah langsung muncul. Obat mana aja yang tidak bisa dipakai, obat mana aja yang intermediate, artinya perkembangan penyakitnya dengan tingkat kemampuan membunuh kumannya setara, dan jenis apa aja antibiotik yang masih bisa sensitif atau bisa menangani penyakit tersebut. Untuk, membasmi kumannya. Dan itu penting Mas. Iya. Jangan kalau kita salah ngasih antibiotik, berarti kan ya itu tadi kan. Ya. Akhirnya memperpanjang penyakit dan resisten. Tidak sembuh tambah parah. Tambah parah. Tambah ganti penyakit lainnya. Betul sekali. Nah ini Mas, ada lagi bahkan tidak usah orang luar ya, anak saya sendiri lagi. Stigma ketakutan orang ketika akan periksa laborat adalah dicoblos jarum. Aduh sakit begitu ya. Nah mungkin ada sedikit ini nih himbauan atau cerita nih ke masyarakat lah terkait tentang teknik sampling, bahwa sekarang ini sudah tidak sakit lagi, mungkin seperti itu ya, pengambilannya mungkin seperti kayak sunat gitu Mas. Nah sedikitnya ya begitu, arahnya ke sana ini. Nah kan harapannya adalah bahwa mereka tidak takut lagi begitu. Di samping tadi waktu cara ngatasi waktu tadi sudah ini ya, ada apa inovasi, silahkan pulang, paperless segala macamnya. Nah tentang tindakan invasifnya mungkin ada sedikit inovasi. Ini Mas Jo, kalau namanya dicupres, kalau kita ya dicupres itu sakitnya mesti ya. Tinggal kita kamuflase tadi Mas. Kamuflase. Misalnya kalau anak-anak di ruangan kan sekarang harus gitu. Ruangan ada mainan, alihkan perhatian. Distraksi Bagaimana kita seorang ATLM sambil diajak ngobrol. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bilang, "Mbak, diambil darahnya enggak sakit." Bohong kan? Iya. Namanya diambil darah. Betul. Tapi tergantung kita juga. Kita ATLM kalau saya lihat kalau sudah senior ngambilnya enggak sakit. Biasanya kan gitu. Nah, itu termasuk kompetensi skill kita. Nah, itu tadi. Kalau menurut saya tuh mungkin Mas Agus ada kamuflase. Kalau ngomong itu enggak sakit ya. Tapi kalau harusnya mungkin saran ke teman-teman semuanya ya sebaiknya pakai jarumnya jangan besar-besar udah sakit ya. 3 cc itu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi ya mungkin kualitas kalau memang hanya harus darah kan, memang mau tidak mau, suka tidak suka kan juga harus diambil darah ya. Jadi ya mungkin kita menyiasatinya dengan kualitas bahannya dan teknologinya. Gitu. Mungkin kan ada saat ini seperti Lancet atau apa itu yang tidak kelihatan jarumnya. Jadi Lancet tinggal tekan darahnya udah keluar. Begitu. Kalau dari kapiler, dari kapiler ya seperti itu ada sudah. Kalau di rumah sakit sendiri? Jadi kalau kita memang yang pertama untuk bisa menjadi tidak terlalu sakit atau meminimalkan kondisi jam terbang ya? Jam terbang dan bukan hanya itu, juga peningkatan kapasitas dan keterampilan. Karena itu saya akan mengapresiasi DPW itu sering menyelenggerakan workshop flebotomi gitu ya. Meskipun mohon maaf sebetulnya cukup mahal gitu flebotomi? Flebotomi. Pengambilan darah. Khusus itu kita pasti mengirim. Gitu ya. Dan itu pengajarnya luar biasa hebat-hebat. Termasuk Mas Agus juga. Iya. Tapi trainer berarti meskipun cuma trainer seperti ini, kolaborasinya kan bareng profesor-profesor, dokter-dokter gitu ya. Kalau sudah katakan profesor. Kalau sudah dan benar, jadi ketika mereka dapat kenaikan kapasitas keterampilan, memang semuanya naik dari sisi komunikasi, dari sisi keterampilan, kemampuan, memang naik semua. Sehingga
yang katanya dicubles tidak sakit dan lain-lain. Bisa karena teknisnya memang lebih baik, jam kerjanya lebih tinggi, dan teknik komunikasinya juga jauh lebih baik. Nah, itu menyebabkan pasien menjadi nyaman. Lebih nyaman. Gitu persuasifnya kan. seperti apa? Komunikasi lah, komunikasi. Ya. Padahal analis ini atau ATLM ada orang yang sebenarnya lebih interaksinya kepada alat dan sampel ya. Jadi setuju sekali kalau bahwa ternyata pengembangan pribadi seorang analis itu juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sangat skillfulnya seperti itu ya. Soft skill lah istilahnya. Betul. Ya untuk itu Mas, ya untuk menghadapi pasien kita ya. Bertemunya dengan pasien kan kita ngambil darah aja. Dan menyampaikan nanti misalnya mengesahkan hasil, misalnya ada yang bertanya itu misalnya ya. Tapi sebenarnya bukan kompetensi kita Mas Agus ya. Itu kan dari dokter yang menyampaikan penyakitnya. Ini mumpung ngomong hasil ya. Kompetensi seorang analis itu ketika ditanya pasiennya itu misal Pak penyakit siapa? Itu jawabannya gimana? Nggak boleh kita kasih. Kalau itu APS, misalnya atas penelitian sendiri kita bisa menyampaikan. Tapi kalau itu atas kiriman dari dokter yang menyampaikan nanti dokternya. Kembali ke dokternya lagi begitu ya. Iya, soalnya dokternya itu mengirim seseorang untuk periksa. Tujuannya itu macam-macam yang mungkin kita tidak tahu. Yang kalau kita salah menyampaikan, mungkin dokter tujuannya ke B. Tapi karena itu kelihatan hasil A, kita beritahukan hasil A, bisa jadi dokternya sudah tahu A-nya ini dia masih mikir iya apa enggak gitu kan, akhirnya kan beda anunya. Karena kadang ada pasien yang datang kembali itu mereka dengan persepsi yang berbeda dari skema awal kita. Itu adalah termasuk sumpah profesi dari ATLM, menjaga kerahasiaan. Yang berhak mendapatkan itu cuma orangnya sendiri sama dokter pengirim. Jadi bagi pemirsa yang menyaksikan podcast ini jangan khawatir lagi ketika Anda melakukan pemeriksaan laborat terus hasilnya bocor, itu tidak ya Pak ya. Jadi harusnya tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dengan sumpah profesi. Tadi jenengan menyambung sedikit terkait masalah pemeriksaan ini pakai Lancet ya. Kok saya jadi ingat saya tuh trennya yang lagi banyak di Bondowoso atau mungkin di beberapa tempat ya. Saya jalan-jalan mungkin ke pasar, Car Free Day, kok banyak orang menawarkan pemeriksaan ini ya, jasa asam urat, kolesterol, terus kadar gula. Itu apakah analis? Kalau analis pun saya berpikir masa iya analis sampai segabut ini begitu ya. Bagaimana Mas melihat fenomena ini begitu? Nanti kita jawab satu-satu ya. Siap. Menarik sekali. Jadi gini ya, kita tidak bisa menghindari PUCT sejenis gula darah seperti itu. PUCT itu bisa disonding apa itu? Point of care test. Point of care test. Yang metode cepat metode cepat untuk pemeriksaan. Benar. Tapi gitu ya, kalau itu dilakukan oleh profesionalnya gitu, bayangkan alat sejenis gula darah yang kita pakai di rumah sakit itu uji internal dan eksternalnya kita jaga benar. Begitu keluar kontrol sedikit saja di luar itu harus kita buang sudah. Alat nggak bisa dipakai. Kita buang alat itu, kita bisa buang. Dipakai sudah. Harus kita ganti. Jadi seketat itu kita melakukan. Makanya kita ketika ada seperti itu kadang pasien kan bilang, loh saya juga punya seperti itu. Gitu. Tapi akan berbeda dengan yang kita miliki. Betul. Alat yang kita pakai kita pastikan teruji dengan benar gitu. Jadi sebelum alat itu kita pakai harus melalui serangkaian uji. Yang nggak lolos nggak bisa dipakai meskipun dari pabrikan itu keluar. Nah itu yang kita ngeri ketika dipakai di luaran secara bebas. Itu kan. Orang yang menggunakan orang yang tidak ada kompetensinya. Iya, gitu. Bukan nakes juga kadang. Iya, nakes juga. Nah, bukan nakes. Iya, banyak bukan nakes begitu. Saya pernah menanyakan seorang ini kebetulan dia nakes ya datang ke saya, "Pak, saya minta tolong alat gula darah ini sesuai apa enggak?" gitu. Ketika saya bilang, "Hasil alat Anda ini akan selalu berselisih lebih kurang 40% dari hasil sebenarnya." Itu sudah di luar SD tadi ya? Iya, sudah. Terus kemudian dia tanya, lebih tinggi apa lebih rendah Mas Agus gitu. Kalau lebih tinggi berarti dia mau ngurangi. Tidak bisa, tidak stabil. Iya. Jadi kita melakukan uji coba itu biar 20 rangkaian uji coba. Ada standar untuk maksudnya itu ketika dia dapat poin tinggi dikurangi sekian hasilnya. Nggak bisa, nggak seperti itu. Kondisinya itu tidak stabil. Jadi alat yang kita pakai itu harus presisi. Jadi sampel yang sama diperiksa beberapa kali pun harus memberikan hasil yang hampir sama. Gitu. Nggak boleh, sekarang benar habis itu kerjakan lagi salah, nggak boleh gitu ya. Apalagi nih kita lihatnya di banyak tempat sterilitasnya juga ada jelas begitu ya. Iya, ya.
belum lagi teknis, baru pengambilannya, Ya. pengambilannya dan itu lain-lain. kan apa namanya kapiler Mas ya, Iya. dengan kapas alkohol. Iya, kapas alkohol. Harusnya kalau tekniknya Iya. itu harus dikeringkan dulu. Keringkan Kalau tidak dulu. dikeringkan kan campur dengan kapas Campur. alkohol. Iya. Itu akan berpengaruh. Berpengaruh terhadap juga. hasil. Kan yang tahu itu siapa ya, yang berkompeten ya. Nah. Sama itu dari pengambilan aja ya. Belum alatnya ya. Belum Alatnya katanya Mas alatnya, Agus di rumah iya. sakit harus seperti itu. Itu loh, padahal alat itu kalau nggak kan pakai baterai, Pakai baterainya mau habis, hasilnya sudah Iya. ngaco. Iya. Darahnya aja harusnya penuh, kurang sedikit, hasilnya Error. sudah ngaco. Betul Iya. sekali. Nah, seperti itu yang sederhana Iya, ya. sederhana. Ya. Makanya kalau saya di orang dinas ya sering sering ngobrol dengan itu dengan PJ apa namanya PJ Kesmas dan lain-lain, ya sudah saya sampaikan bahwa alat yang banyak sekali beredar di nakes-nakes itu harus dipastikan dia itu cuma untuk screening aja. Iya. Screening, jangan dia untuk pakai diagnosa. Kalau hasilnya misalnya ketemu tinggi, ya harus dibawa ke laboratorium. Karena hasil Laborat. pastinya adalah Iya. di laborat. Yang dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten, alatnya yang sudah dikalibrasi tadi ya, yang Iya. PMI dan PME pemantapan Sudah mutu lolos internasional, semua. insya Allah lebih mendekati lah seperti itu Mas ya. Apalagi yang di pasaran Nah, itu yang mengerjakan tidak berkompeten, dikerjakan juga dicek. Nah, parahnya itu ketika itu dijadikan patokan gitu ya. Nah. Contoh misalnya ada orang dengan diabetes pengobatan lama, kemudian dia periksa, terus ternyata alatnya tidak baku gitu ya. Iya. Tidak presisi, dicek rendah. Oh, saya sudah sembuh. Nah, Iya. bahayanya tidak mau minum obat akhirnya. Ya, Seperti sudah itu. dicubles Bayar, masih tidak mendapatkan presisi. ketidakpastian. Nah, Nah, kalau menurut Pak Telki Bondowoso nih, ini nih kayaknya Jadi- ditodong ini. Jadi kalau misalkan seperti itu tadi penggunaan alat POCT itu ya Mas ya, itu kalaupun dipakai untuk secara pribadi oke-oke saja, asalkan tidak untuk dikomersialkan. Begitu sih kalau dari saya. Dan Sebaiknya pemakaian pribadi, rumah Iya, tangga ya. iya, Dan untuk itu pun untuk dikonsultasikan lanjut Betul. begitu. Ya, itu tadi untuk itu yang ngecek misalnya yang saya dibilang gede. Mas Awan misalkan tadi. jenengan punya kencing manis, jenengan punya alat itu pribadi nggak masalah untuk jenengan ngecek. Jadi Oke. dengan begitu kan jenengan bisa tahu, bisa terkontrol. Ya. Ya, seperti itu. Seperti dibilang Mas Awan tadi, Mas Luki tadi, setidaknya kita lakukan uji profesiensi untuk Iya, alat itu. betul. Nah, bisa diuji cobakan di lab Keseda atau di rumah sakit. Oh, idealnya nih ya, nah mumpung Ya. ini kan alat Gini, ini Mas. beredar banyak ya. Betul. Kalau saya sudah menyampaikan ke kemarin ya di teman-teman puskesmas, ke kampus juga sudah saya sampaikan. Saya berharap karena yang tahu mutu di laboratorium untuk puskesmas itu adalah petugas lab kan ya. Iya. Yang tahu tentang laboratorium. Makanya yang berhak untuk mengontrol mutu alat yang beredar di puskesmas adalah petugas lab. Iya. Maka saya sarankan alat-alat itu yang beredar di bidan, di perawat semuanya minimal lah 3 bulan sekali dibawa ke lab. Iya. Untuk Uji dikontrol. Untuk Profesi ya, Iya. istilahnya ya uji profesiensi Uji profesi, dicek ya. dengan ini dengan fotometer misalnya. Itulah yang Dibandingkan. paling sederhana sebenarnya kalau Iya. dibanding dengan rumah sakit ya masih tidak ada Iya, apa-apanya. tidak ada apa-apanya. Tapi setidaknya sudah. Setidaknya. Iya. Sebenarnya itu Mas Setuju ya. saya. Kalau alat itu sudah beredar itu ya, kalau sudah tidak bisa dipakai, kita tinggal ngomong vendornya Diganti. baru, Mas. Loh, iya, Pak. Iya. Oh, ini saya baru tahu ini. Makanya di rumah kalau dibuang karena pasti dapat ganti baru. Oh, begitu. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat ataupun teman kita nakes yang punya alat itu harusnya mereka lebih ini ya, lebih Ya. sering Ya. memeriksakan seperti itu. Betul, makanya nanti belinya itu kalau di distributor yang resmi Mas. Ya. Jadi bisa sampean tanya Mas Agung yang distributor resminya siapa. Nanti dia tuh nanti kalau ada apa-apa ya diganti. Tapi kalau sudah lewat lain-lain, lain iya. lagi. Iya, iya. Jalurnya panjang. Tapi jenengan ini kembalikan tidak boleh komplain ke saya. Jadi belinya Dari sini saja saya membayangkan seperti ini ya. Bayangkan jumlah nakes di Bondowoso per desa ya kan. Rata-rata punya alat seperti itu. Iya. Tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, hasilnya bisa kita bayangkan, Mas. Ya. Seberapa fatalnya ya. Makanya kita ini yang selama ini tidak pernah melirik atau tidak pernah melihat bahkan tentang analis atau ATLM ini, disinilah mereka letak fungsi selama ini. Jadi sangat memegang peranan yang sangat penting sekali seperti itu ya. Nah, harapannya adalah adanya alat yang tadi yang harusnya beredar di luaran cukup di rumah saja begitu ya. Iya. Nah, dan alat itu pun juga harus sering
dilakukan kontrol. dikontrolkan, seperti itu. setidaknya dilakukan uji profisiensi lah. Uji profesi. Nah, Iya. bagi teman-teman nakes, alat yang tadi itu ternyata bisa dikembalikan ya. Bisa dikembalikan asalkan digunakan seperti itu Iya, ya. asalkan digunakan. Jadi kalau di rumah sakit, jadi memang regulasi dari pemerintah memang diakreditasi. Alat-alat jenis itu harus dikontrol dan dikendalikan oleh laboratorium. Tidak boleh ruangan sendiri-sendiri. Gitu. Itu memang sudah aturannya seperti itu. Jadi sudah harus benar-benar melalui Ya. proses kontrol yang Ya. sangat. Iya. Nah, terakhir Mas, mungkin di era perkembangan zaman yang sudah sangat maju seperti ini begitu ya, dengan adanya alat-alat perkembangan alat medis, alat laborat yang begitu banyak, terus pasien di sini sudah sebagai raja bisa menentukan di mana dia harus periksa kayak gitu ya. Nah, tantangan terberat nih ya. Ini yang mungkin bisa menjadi closing statement dari teman-teman analis dan ATLM. Mungkin nanti saya bisa tanya satu-satu di dunia laboratorium di era yang saat ini seperti itu. Monggo Mas Luki. Maksudnya apanya Mas? Tantangan dan harapan ke depannya seperti apa? Ya, itu ya kalau menurut saya yang tadi kita bahas merupakan tantangan ya. Jadi memang banyak masyarakat itu yang belum aware terhadap kesehatannya, belum memeriksakan ke laboratorium. Dan juga ini tantangan juga ya. Kebetulan saya juga di pendidikan juga. Oh iya. Ya. Ini belum disonding sama sekali tadi. Nah, mumpung ingat kita cut dulu. Nah, untuk menjadi seorang analis Mas, tadi belum cerita ya. Nah, gimana? Untuk jadi seorang analis itu kan merupakan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Kesehatan itu kalau diakui tenaga kesehatan minimal D3. D3 dan D4 kalau profesinya kita. Jadi kalau D3 itu ada D3, kalau di Jember itu di Kasinan Besuki itu ada tiga Mas. Banyuwangi 1 itu D4 TLM, di Jember itu ada 2. Yang satu UDS itu D4, ada Poltekkes Antirogo itu D3. Oh, kalau D3 ini 3 tahun, ya, 3 tahun. Kalau D4 itu 4 tahun. Setara S1 yang setara S1 ya. Jadi kita termasuk pendidikan vokasi. Jadi kalau mau jadi analis kesehatan atau ATLM harus sekolah di jurusan TLM. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Teknologi Laboratorium Medis. Dicatat ya. Jadi bagi yang ingin punya anak nanti sekolah, oh kok saya pengen jadi seperti bapak-bapak itu, berarti sekolahnya di Mumpung Bondowoso masih kurang Mas. Nah, Bondowoso masih kurang. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Tantangan terbesar kita masih karena profesi kita jarang dikenal masyarakat sehingga masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih kurang. Iya. Jadi datang ke daftarnya yaitu ke jaringan perawat, bidan, dokter, bidan ya kan. Padahal kita itu yang tadi teman-teman sampaikan Bondowoso masih kurang banyak. Jadi monggo Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menyekolahkan anaknya di jurusan kita. Nanti kerjanya di kita di laboratorium menjadi penerus kita. Karena begini Mas Gesit, bahwasanya seperti saya, Pak Luki, Pak Agus ini sebetulnya produk impor kalau dari Bondowoso. Iya, karena bukan orang asli Bondowoso ya. Betul. Penjajah dong. Ya karena dulu nggak ada. Karena dulu memang kurang, sangat kurang. Tapi sampai sekarang pun perkembangan untuk saat ini masih banyak pendatang. Bahkan adik saya pendatang juga. Untuk saat ini sebetulnya sudah mendingan Mas. Sudah ya? Sudah ada perbaikan. Sudah bergeser. Begini Mas, di Bondowoso sekarang kan karena yang dulu pendatang sekarang sudah menetap di sini, punya anak jalur keturunan. Jadinya orang Bondowoso. Nah, itu Mas, berarti tantangan terbesar kita yaitu masih karena belum dikenal oleh masyarakat masih kurang dan juga memang tantangan terbesar kita untuk hasil laboratorium harusnya kita harus bermutu Mas. Harus bermutu. Harapannya pasien datang kita itu untuk mendapatkan informasi tentang kesehatannya. Betul. Itu yang harus kita jaga. Harusnya masyarakat itu tahu kesehatannya. Jangan kalau kita memeriksanya tidak betul, masyarakat harusnya tahu kalau dia itu misalnya orang itu kencing manis. Harapannya kalau diperiksa kita berarti gula darahnya tinggi. Gitu. Sehingga dia dapat pengobatan. Apa yang diinginkan itu ada dapatnya dapat gitu ya. Itu yang menjadi titik berat bagi kita untuk dijaga mutu dari laboratorium itu agar masyarakat memang tahu manfaat dari laboratorium, agar tahu kesehatannya. Kalau sudah tahu sejak dini bisa pertama menghindari makan kalau yang kolesterol itu. Kedua, kalau sudah mulai ada gejala-gejala segera diobati agar tidak terjadi keparahan. Betul sekali.
Mungkin dari Mas Ega. Ya, kalau dari saya mungkin begini, kalau untuk masyarakat ya. Jadi mungkin masyarakat ketika datang berobat atau melakukan kontrol kesehatannya, ikuti saja saran atau anjuran dari petugas kesehatan, baik itu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di unit-unit pelayanannya. Misalkan diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, Ya, diikuti periksa. saja. Iya, periksa. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Jadi memang harus dipahami bahwasanya untuk proses bisa keluarnya hasil sampai dengan keluarnya hasil itu di dalam laboratorium itu membutuhkan proses yang panjang. Sehingga harus bisa dipahami kenapa Bapak Ibu sekalian harus menunggu dalam waktu sekian lama seperti itu. Betul sekali. Ya. Kalau dari Mas Agus sendiri? Ya, jadi kalau saya memang menghimbau masyarakat sering melakukan general check up ya Mas ya. Dan general check up itu tidak mahal. Jadi saat ini yang kita butuhkan adalah pemeriksaan yang berkualitas dan terjangkau gitu ya. Dan teknologi sekarang juga sudah lebih canggih. Misalnya gula darah, kita nggak hanya bisa meriksa gula darah saja, kita bisa meriksa HbA1c misalnya, bisa mengukur kadar gula darah kita selama 3 bulan. Nggak peduli itu dia puasa atau makan, itu kan hasilnya jauh lebih valid. Sebenarnya teknologi laboratorium sudah berkembang sampai selevel itu, dan semuanya terjangkau, insya Allah terjangkau. Saya yakin di lab Kesda, di rumah sakit, orang bahkan kalau saya boleh bilang banyak yang kaget, sekian gitu ya, kok cuma sekian gitu ya, saya pikir segitu. Nah, dan tidak rumit. Insya Allah orang mau medical check up bisa langsung datang ke lab Kesda, bisa langsung datang ke rumah sakit gitu ya. Kalau ke rumah sakit apa masih perlu loket langsung ke lab? Enggak, bisa langsung ke laborat, atau kalau misalnya bisa melalui poli umum. Oh begitu. Poli umum bisa minta medical check up. Nggak pengen lama nih Mas. Saya bisa. pengen medical check up langsung ke lab. Berarti bisa. Langsung di lab Kesda pun gitu ya? Iya. Bisa ya. Di laborat. Lab Kesda memang tidak ada loketnya kan? ada loketnya. Iya. Di laborat dapat pelayanan, kemudian bisa konsul dengan dokter laborat, tinggal bayar ke kasir. Iya, betul. Kan tidak rumit. Tidak rumit sama sekali. Tidak rumit sama sudah sekali. bisa medical check up. Belum bisa ya. Belum bisa ya? Belum bisa. Jadi sementara waktu ini untuk medical masih check up untuk yang sakit. Sakit aja. Kalau untuk medical check up bisa ke lab Kesda, bisa ke lab rumah sakit atau lab swasta, betul swasta. Iya benar. Di lab rumah sakit kita kan ada dokter penanggung jawabnya yang juga melayani bisa untuk konsul pasien yang mau medical check up seperti itu ya. Jadi memang terarah semuanya gitu. Dan tidak rumit, saya bilang tidak rumit, tidak mahal, tidak mahal gitu ya. Dan mudah. Dan tidak perlu menunggu sebetulnya. Kan kita bisa manfaatkan teknologi. Nah, seperti itu kira-kira. Setelah kita mendengarkan ya tentang pentingnya laboratorium, pentingnya kita memeriksakan kesehatan. Tadi sudah dijelaskan juga tentang alur dari pelayanan laboratorium. Ternyata mudah dan harus kita lakukan begitu ya. Harus kita manfaatkan. Nah, hari ini pemirsa dan sahabat Al-Fatih, kita sudah berbincang-bincang panjang dengan beliau rekan-rekan dari laboratorium analis atau ATLM. Harapannya adalah seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa kita sebagai masyarakat harus setidaknya sadar akan pentingnya pemeriksaan laborat, dan Bondowoso ini masih sangat membutuhkan tenaga ATLM. Jadi Bapak Ibu semua yang punya putra yang ingin melanjutkan sekolah di kesehatan, menjadi seorang analis kesehatan adalah salah satu pilihan, begitu ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan beberapa menit yang bermanfaat ini bisa dijadikan acuan kita dan edukasi kita kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di podcast Al-Fatih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.